Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Christopher Lim. Pada hari ini saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Oke, jadi yang ini adalah codingan saya. Dan yang kita ketahui itu bilangan desimal ya, bisa jadi 1, bisa jadi 2, -1, ya dan seterusnya. Dan kalau misalnya bilangan biner itu biasanya itu kayak perpangkatan 2 sih. Dia kalau bilangan biner itu cuman ada angka 1 atau angka 0. Nah, makanya di sini dengan bagian sini itu saya buat in pangkat. Nah, ini maksudnya apa? Ini codingan untuk mencari pangkat 2-nya. Nah, ini codingan untuk mengubah jadi ke desimalnya dulu. Jadi ini misalkan ini nih, saya buatnya. Kalau misalnya angka desimalnya negatif, diubah dulu jadi positif, biar lebih gampang. Di sini ya ini kita mengambil input bilangan desimalnya. Nah, terus ini apa? Kalau ini tuh codingannya untuk mencari, misalnya gini, angka desimalnya 5. Nah, jadi dia mencari 2 pangkat berapa, ya setidaknya sama atau tak di bawah daripada angkanya ini. Ini misalnya angka 5. 2 pangkat berapa, nilainya sama atau tak lebih kecil daripada 5. 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 lebih kecil atau sama dengan 5. Ini kita cari. Nah, terus di sini, di mana kita print 1 dan 0-nya. Jadi ini kita looping. Jadi ini angkanya, angka desimalnya, kita kurangin dengan hasil dari perpangkatan 2-nya. Kalau misalnya masih ada sisa atau tak sisanya 0, kita print 1. Kalau tidak, ya kita print 0. Nah, jadi caranya gitu aja. Oke, jadi di sini saya akan memberikan contohnya. Misalkan angka desimalnya itu 50. Tuh. Jadi 50 kan nih. Ini jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini 32. 32 tambah 16. Berapa nih? 48 ya? 48. 50 kurang 48, 2. Berarti sisa 2 lagi kan? Nah, kalau ini 1, ini 2. Nah, berarti 48 tambah 2, 50. Makanya satunya di sini dan di sini. Jadi bilangan biner dari 50 itu ini. 110010. Halo, perkenalkan nama saya Hartono Chang. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Cara untuk mengubah bilangan biner ke bilangan desimal adalah dengan mengalihkan satu-satu bilangan dengan 2 pangkat 0, atau 1 atau 2 dan seterusnya. Biasanya perhitungan ini dimulai dari bilangan paling kanan kemudian hasilnya dijumlahkan. Berikut contoh bilangan biner ke bilangan desimal. Contohnya seperti 10110001. Yang pertama, kita urutkan pangkatnya dari bilangan paling kanan dan mulai dari 0. Jadi, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di situ kita bisa mengalihkannya bilangan dari pertama. Jadi, yang pertama 1 kali 2 pangkat 0, maka 1. Yang kedua 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Yang ketiga 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan
0. Yang keempat, 1 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang kelima, 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang keenam, 0 kali 2 pangkat 5 sama dengan 0. Yang ketujuh, 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka kita jumlahkan semuanya sehingga hasil yang diperoleh adalah 89. Untuk membuktikan jawaban itu benar atau salah, kita dapat mencarinya dengan kode yang saya siapkan. Satu nol satu satu nol nol satu. Maka hasilnya sesuai dengan yang kita hitung. Untuk membuat program ini, pertama-tama mendeklarasikan variabel. Untuk bilangan 6 atau bilangan biner, base, dan rem, data type yang digunakan adalah long int. Dikarenakan bilangan bulatnya lebih banyak dari yang biasanya. Dan untuk variabel bilangan desimal cukup pakai int aja. Di bawah selanjutnya scanf untuk menerima inputan atau bilangan biner. Di bawahnya memprint bilangan biner yang barusan diinputnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam prosesnya atau looping. Karena 1011001 lebih besar dari 0, maka rem dijalankan dengan 6 modulus 10. Artinya 1011001 sisa habis dibagi dengan 10 hasilnya 1. Selanjutnya decimal file. Karena kita sudah mendeklarasikan variabel tersebut bernilai 0 dan base yang digunakan juga bernilai 1, maka 0 tambah 1 dikali 1 hasilnya 1. Selanjutnya 6 atau bilangan biner dibagi dengan 10. Jadi 1011001 dibagi dengan 10 hasilnya 101100. Proses ini supaya bilangan biner akan habis dibagi dengan 10 atau hasilnya 0, maka looping tersebut akan berhenti berjalan. Yang terakhir adalah base. Base tersebut untuk penambahan pada decimal file. Dikarenakan kita sudah mendeklarasikan base bernilai 1, maka 1 dikali 2 hasilnya 2. Untuk seterusnya akan berulang-ulang sampai bilangan tersebut habis dibagi 10 atau hasilnya 0, maka hasil yang didapatkan decimal file merupakan desimal yang kita cari. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Natali Wijaya. Saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan desimal ke bilangan oktal. Nah, bilangan oktal itu apa? Bilangan oktal itu adalah bilangan basis 8, yaitu terdiri dari angka 0 sampai angka 7. Sebelum kita menuju ke codingannya, saya akan menjelaskan cara menghitung bilangan desimal ke oktal. Konsepnya. Jadi konsepnya itu adalah membagi bilangan desimal dengan 8 sampai hasil baginya itu adalah 0. Kita ambil contoh menggunakan angka 70. 70 kita bagi dengan 8, maka hasilnya adalah 8 sisa 6. Nah, hasil baginya yang di sini kita bagi kembali dengan 8. Sama dengan 1 sisa 0. Terus 1 ini kita bagi kembali dengan 8, maka hasilnya adalah 0 sisa 1. Nah, sisa di sini merupakan bilangan oktal. Tapi penulisannya harus dari paling bawah, yaitu jadi 106. Jadi bilangan oktal dari 70 adalah 106. Nah, sekarang ini adalah codingannya.
Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah meminta inputan angka bilangan desimalnya. Minta bilangan desimal. Nah, A ini itu merupakan bilangan desimal. Di sini A bilangan desimal. Terus bisa aja yang kita input adalah bilangannya negatif. Nah, untuk ubah jadi bilangan oktal itu akan lebih mudah kalau kita ubah dulu jadi bilangan positif. Nanti setelah itu baru kita tambahkan min di depannya. Nah, ini untuk ditambahkan min depannya. Jadi awalnya adalah jika A adalah bilangan negatif, maka A kita kali dengan min 1 sehingga ini menjadi bilangan positif. Lalu variabel flag kita ubah dari yang tadinya 0 menjadi 1. Nanti akan dilanjutkan di bagian ini. Jika flagnya 1, maka kita akan mengeprint tanda minus di depan bilangan oktalnya. Nah, untuk bagian rumus, kita langsung menggunakan contoh yang sebelumnya di sini. Kita menggunakan looping. Jadi, while A tidak sama dengan 0, maka B I++ sama dengan A mod 8, A sama dengan A bagi 8. Di sini I++ maksudnya adalah, jadi saat pertama, B-nya itu 1, sini I sama dengan 1, terus saat loopingan kedua, akan B sama dengan 2, loopingan ketiga B sama dengan 3, dan seterusnya. Sampai A itu sama dengan 0. Nah, untuk yang terakhir, kita akan mereverse angka sebelumnya yang kita hasilkan dari loopingan while di sini. Jadi kalau kita nggak reverse, hasilnya itu adalah 601 bukan 106. Nah, cara reverse-nya gimana? Itu adalah kita menggunakan for in J sama dengan I min 1, J lebih dari 0, dan J min min. Setelah itu, syarat ini maka akan kita lakukan printf sama dengan %d, terus ini adalah BJ. Nah, J-nya di sini itu sebelumnya dari sini ya, jadi I-1. Kenapa kita pakai min 1? Karena sebelumnya tadi kita menggunakan I++. Kalau dihitung dari hasil I-nya, itu akan jadi lebih 1 ya. Jadi kita harus min dulu di sini. Maka hasilnya akan menjadi 106. Nah, ini langsung kita coba. Ini kita masukkan angka 70. Nah, kalau ntar akan hasilnya adalah bilangan oktalnya adalah 106 seperti yang di atas sini, berarti udah benar. Kalau kita masukkan min 70 minus 70, maka hasilnya adalah minus 106 bilangan oktalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, jadi saya bakal jelasin gimana cara mengubah oktal ke desimal menggunakan program C++. Nah, pertama kita lihat dulu gimana cara ubah oktal ke desimal menggunakan perhitungan. Nah, jika angka oktalnya 1907, cara ubahnya masing-masing angka dikali 8 pangkat N, di mana N itu dilihat dari paling kanan, hitungnya 0, 1, 2, 3. Nah, terus kemudian ditambah semua. Jadi kalau misalnya ini contohnya 1907, 7 ini dikali 8 pangkat 0. 0 ini dikali 8 pangkat 1, 9 dikali 8 pangkat 2, dan 1 dikali 8 pangkat 3. Kemudian hasilnya ditambah, kemudian hasil dari pertambahan semua angka, yaitu angka desimal. Nah, gimana cara ubah ke program? Oke, pertama kita include dulu library studio.h untuk in, scanf, while, dan printf. Kemudian math.h untuk power. Power ini, POW ini pangkat ya. Jadi kalau misalnya POW buka kurung 8
koma n tutup kurung itu artinya 8 pangkat n. Oke. Jadi pertama kita masukin in main seperti biasa function. Terus kita masukin variabel oct digit, DEC yaitu desimal, dan n yaitu angka pangkat. Bisa lihat keterangannya di samping. Kemudian kita scanf. Scanf itu untuk komputer untuk membaca hasil input Anda. Terus dimasukkan ke dalam OCT. Dan OCT itu artinya kita masukin angka yang Anda input ke dalam alamat OCT. Jadi OCT ini nge-store nilai input Anda. Kemudian while. While ini sebuah loop. Jadi kita pakai while ketika OCT tidak sama dengan 0. Ketika angka oktal input Anda tidak sama 0. Jadi kalau misalnya kita input 1907 ya, 1907. Ini kan belum sama 0. Jadi loop ini akan terus jalan sampai hasilnya 0. Nah, terus digit sama dengan OCT modulo 10. Nah, OCT-nya kan ya, dari sini keterangan OCT itu oktal. Terus ini oktalnya 1907. 1907 di modulo 10 hasilnya biar gampang dilihat. 1907 di modulo 10. Hasilnya 7. Nah, jadi bisa dibayangkan OCT modulo 10 ini mengambil angka dari paling belakang, 7 ini. Nah, jadi 7 ini kan kita perlu dikali 8 pangkat 0 kan. Nah, jadi 7 ini kan dimasukin ke dalam digit. Terus digit dikali 8 pangkat n. Nah, n-nya kita masukin dari awal, n-nya itu 0. Oke, n-nya itu 0. Jadi digit kali pau 8n ini artinya 7 dikali 8 pangkat n. Yang ini. Berarti udah benar ya. Ini langkah pertama. Terus dimasukkan dalam DEC. DEC-nya kan 0. DEC sama DEC ini artinya itu hasil dari kanan kita masukin ke kiri. Jadi DEC itu 0 ditambah langkah yang ini sama dengan DEC. Jadi ngubah hasil DEC dengan langkah yang kanan ini. Nah, kemudian OCT ini dibagi sama dengan, artinya OCT sama dengan OCT dibagi dengan 10. Jadi kalau misalnya OCT-nya tadi 1907 ya. Dibagi dengan 10. Nah, kalau misalnya di dalam program, kalau bisa dibagi 10, itu tidak ada hasil koma-komanya. Jadi 190 aja. Jadi ini bisa dibayangkan untuk kalau misalnya dibagi 10, artinya angka di paling belakang dihapus. Oke, jadi ini dihapus. Terus n++. Jadi n-nya kan pertama 0. Karena n++, artinya artinya ini. N sama dengan n plus 1. Jadi dari awalnya 0, karena n++, n-nya jadi 1 di dalam loop ini, loop langkah pertama ini. Nah, karena ini kan, selesai ini kan kita ketahui hasil dari ini. Kemudian 1907 diubah jadi 190. Terus n dari 0 jadi 1. Terus kan ini kan 190 kan belum, OCT masih 190. Sedangkan while-nya akan terus bergerak sampai dia tidak sama dengan 0. Jadi dia akan loop lagi, loop keduanya. Loop keduanya sama. Digit sama OCT modulo 10. Artinya angka di paling belakang 0-nya diambil. 0 dikali 8 pangkat 1. Yaitu yang ini. Nah, terus
OCT dibagi sama dengan 10. Berarti dihapus lagi. Terus N plus. N menjadi 2. Terus ini kan masih 19. Belum siap lagi. Berarti loop ketiga. 9-nya diambil. 9 kali 8 pangkat N. N-nya 2. Terus OCT dibagi lagi sama 10. Hapus lagi. Terus N plus. N jadi pangkat 3. Terus ulang lagi loop keempat. OCT kan soalnya ini belum sama 0 kan OCT-nya. Jadi 1 modulo 10. 1 diambil angkanya. Terus 1 kali 8 pangkat N. N-nya 3. Terus OCT dibagi 10. Oke, ini jadi 0. Terus N jadi 4. N-nya nggak dipakai lagi. Soalnya kan kondisi while-nya sudah memenuhi. Jadi udah siap. Nah, kemudian hasilnya, angka-angka tadinya, terus kita masukin printf untuk menampilkan ke dalam layar. Nah, contohnya, kita jalankan ini ya, F11. 1907. 1005. Kita lihat. 1005 sama. Berarti coding ini benar ya. Oke, jadi itu aja. Oh, terus ini return null untuk apa? Untuk mengembalikan nilai. Oke. Baik, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Farah Wirasyani. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, di sini sudah saya tuliskan codingannya. Saya akan menjelaskan dari baris ketiga. Nah, apa itu di baris ketiga itu ada include stdio.h. Nah, include itu fungsinya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Nah, di bawah include stdio.h di baris kelima ada in main. Fungsi main itu adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Maksud dari in yang ada di depan main itu adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah dieksekusi. Nah, return 0-nya tuh yang ini. Nah, di baris ketujuh ada in hex. Artinya adalah kita akan membuat variabel dengan nama hex dan tipe datanya adalah in. In itu integer. Di bawah itu, di baris ke-8 ada printf. Itu adalah fungsi output. Nah, di sini saya tulis printf dalam kurung tanda petik 2 desimal titik 2% D. Di luar tanda petik, koma, hex. Nah, di sini tuh komennya mau tulis apa terserah, tapi di sini saya tulis desimal. Persen D ini fungsinya untuk menampilkan bilangan desimal. Nah, setelah codingan itu, setelah menulis variabel, jangan lupa tulis tanda titik koma, biar nggak terjadi error. Di baris ke-9, saya tulis fungsi inputnya, yaitu dengan fungsi scanf, dalam kurung, tanda petik 2% D, koma, dan hex. Nah, persen D itu tadi yang untuk menampilkan bilangan desimal. Simbol dan yang ini berfungsi untuk mengambil alamat memori dari sebuah variabel. Kalau fungsi scanf itu untuk mengambil input dari keyboard. Nah, fungsi ini tuh punya format yang sama seperti fungsi printf. Setelah itu di baris 10 ada output lagi, yaitu printf dalam kurung tanda petik 2 heksadesimal titik 2% x, hex. Nah, di sini tuh ada persen x. Persen x itu adalah gunanya tuh untuk menampilkan bilangan heksadesimalnya. Nah, setelah semua codingan udah ditulis, setelah itu di-compile untuk memastikan ada error atau enggak. Nah, kalau error yang enggak ada, setelah itu baru di-run. Nah, di situ tertulis desimal. Nah, kita tulis contohnya misalnya 12, setelah itu di-enter. Heksadesimalnya hasilnya tuh C. Kalau mau coba lagi, kita coba dengan angka 56, heksadesimalnya 38. Nah,
Sekian video dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Christopher Lim dari kelompok 10. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan cara mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Nah, pertama, apa itu bilangan heksadesimal? Bilangan heksadesimal itu bilangan yang berbasis 16. Jadi dia dari angka 0 sampai 9, terus dia ada 6 simbol, A sampai F. Nah, kalau A itu melambangkan 10, dan seterusnya. Nah, di sini saya buat dulu chart array untuk menampung angka heksadesimalnya. Dan di sini saya mencari panjang dari bilangan heksadesimalnya. Nah, ini kenapa dikurang 1? Karena kan kalau misalnya kita menginput bilangannya di sini, itu kan bermula dari 0. Nah, makanya kita kurangin 1. Nah, terus ini kita looping. Kita dari awal sampai akhir bilangan heksadesimal ini. Kita mengecek kalau misalnya angkanya itu 0 sampai 9, maka kita kurang 48. Kenapa dikurang 48? Karena itu sesuai dengan bilangan ASCII-nya. Soalnya kalau 0 itu bilangan ASCII-nya kan 48. Jadi 48 kurang 48 sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya A besar sampai F besar, nah itu kita kurang 65 terus tambah 10. Nah, kurang 65 itu karena bilangan ASCII-nya itu yang A paling kecil kan, nah itu 65. Jadi 65 kurang 65 sama dengan 0. Terus kenapa ada 10 tambah 10? Nah, ini karena yang tadi saya jelaskan tadi. Kalau A itu di bilangan heksadesimal itu melambangkan 10. Jadi, mengapa kita tambahkan 10 di sini? Sama juga dengan A kecil sama F kecil, sama aja. Yang beda cuman ya bilangan ASCII-nya aja. Nah, udah hasilnya itu bakal ditampung ke dalam ini, temp. Nah, terus tempnya ini apa? Tempnya ini nanti kita kalikan sama pangkat 16 dikali panjang dari bilangan ini. Nah, kenapa hasilnya gini? Karena pertama 16 itu karena bilangan heksadesimal itu ya bilangan berbasis 16. Terus len-nya ini panjangnya itu tuh nanti kita kurangin panjangnya ini. Tuh. Tuh, karena ini. Misalnya ada 11 nih. Tuh. Bilangan heksadesimalnya 11, bilangan desimalnya 17. Tuh. 1 dikali tuh 16 pangkat 1 sama 16 pangkat 0. Karena dia panjangnya 2, 1 dan 1. Jadi ini 1, 0, jadinya 2. Tuh. Makanya codingannya begini. Tuh. Terus nanti nilai ini ditampung lagi ke dalam total ini. Nah, nanti hasilnya itu bilangan desimalnya. Jadi bilangan desimalnya itu dimasukkan ke dalam total ini. Nah, mari kita contohin. Misalnya 1A deh. Tuh, bilangannya 26. Terus kalau misalnya nggak percaya nih hasilnya 26. Nah, kita ke internet nih. Cari mana nih? Ini ya. Ini internet nih. Ini convert 1A kan tadi. Tuh, hasilnya 26.
Sama ya? Berarti udah betul ya codingannya? Ya, jadi ini cara sama codingan untuk mengubah bilangan heksadesimal ke bilangan desimal.